Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif Activity Studio. Jangan lupa berkarya. Perkenalan terlebih dahulu, nama gua Azam Anjay dan di sini ada rekan gua Ibe. Cukup Ibe aja. Ibe aja. Oh, kirain gua Ibe War. Seperti nama PUBG lu ya. Oke, baik bro, di sini jadi kita akan membuat konten itu yang biasa kita namakan dengan podcast Kreatif Activity Studio. Oke, jadi untuk terlebih dahulu kami di sini akan mengulas sedikit tentang diri kita ya berdua. Jadi yang lebih intinya lagi ini karena semua ide pokok dari pembuatan podcast ini itu dari Ibe. Jadi gue mau nanya nih sedikit kepada Ibe. Emang kenapa lu mau bikin podcast ini gitu loh? Oke, kalau masalah podcast ini sendiri gue bikin sebenarnya gue pengen mengulas lebih jauh sih tentang kita jelasin dulu podcast kita ini adalah sebuah podcast tentang sebuah kreativitas anak-anak muda. Yang dimana kita bakal nampilin bintang tamu yang mereka anak-anak muda yang kreativitas, yang punya karya, yang punya ide-ide sendirilah, ibaratnya ide pribadi, bukan ide boleh nyolong atau ide orang lain diambil menjadi karya dia, itu enggak. Tapi kita di sini dari keresahan gue sebenarnya yang pengen ngelihat anak-anak muda sekarang ini pengen lebih kreatif lagi kayak gitu. Jadi gue bakal ngulas semuanya di sini. Kita datengin bintang tamu, narasumber yang emang ada di bidangnya. Kita bakal ulas semuanya di sini di podcast ini. Ya, seperti itu. Jadi di sini juga kita tuh lebih menonjolkan ke bidang kreatif dari anak bangsa. Anak bangsa. Contohnya seperti apa saja, bro? Ya, bermusik, pelukis, pembaca puisi juga boleh. Terus kalau itu model-model gitu? Model boleh, fotografer, ya kan, ya hasil sendiri. Di sini sendiri itu background Ibe ini dia nggak cuman sekedar sebagai editing video atau fotografer, tapi dia juga sebagai editor dari musik juga ya. Kalau bisa dibilang sound engineer itu enggak sound engineer, iya. sound engineer ya kan. Tapi gue enggak ngerasa gue adalah sound engineer karena gue masih belajar juga. Oh, lagi belajar ya. Masih belajar juga lah. Untuk pembelajaran lu sendiri ini tuh dulu lu sempat berguru sama siapa atau lu cuman otodidak ngandelin buku-buku atau lu ngeliat di video-video YouTube begitu? Nah, kalau untuk ketertarikan gue sama sound engineer ini sebenarnya karena gue juga suka musik gitu kan. Jadi gue suka main gitar juga, suka bermusik. Jadi kalau untuk pembelajaran masalah sound engineer ini gue secara otodidak sendiri. Awalnya itu gue cuma nemuin sebuah soundcard bekas soundcard udah nggak kepake ya kan. Gue kagak tahu itu fungsinya buat apa gitu. Jadi memaksimalkan apa yang lu punya. Betul. Jadi gue kagak tahu itu alat sebenarnya buat apa. Ini gue pikir mah cuman buat volume gitar doang kayak gitu, kayak efek segala macam. Ternyata dia adalah soundcard. Nah, jadi gue cari tahu di internet, di YouTube, soundcard ini gunanya untuk apa gitu loh. Jadi lu ada ketertarikan di situ buat gue pengen ngupas jauh ya, pengen ngupas ini tuh soundcard sebenarnya apa gitu loh. Terus gue cari tahu ternyata dia adalah alat untuk recording. Untuk recording. Jadi untuk mengubah frekuensi kita menjadi frekuensi suara yang bisa kita dengar sekarang ini loh. Jadi ketertarikan gue sama itu, gue baca artikel-artikel tentang itu. Jadi gue ngeliat nonton di YouTube juga. Ya apa aja lah, yang penting gue bisa gitu loh. Untuk sejauh ini tuh karya apa aja sih yang pernah lu buat, bro? Mungkin ada lah sedikit portofolio atau yang bisa ditayangkan. Gue kalau masalah sound engineer ini, gue kebanyakan lagu-lagu sendiri bro. Kan lu yang isi vokalnya. Ya walaupun suara vokal gue kayak orang pilek ya, tapi seenggaknya gue ngebantu lah. Jadi di sini Ibe sendiri itu dia selalu punya ide baru mau melakukan kegiatan ini atau itu ya kan. Tapi dia selalu ngajak gue, bro. Gue entah kenapa dia terlalu percaya sama gue. Emang kenapa sih lu bisa percaya banget sama gue? Satu, gue nggak bisa nyanyi. Jadi lo yang bisa nyanyi ya. Gue kalau masalah gue kan adanya orang di belakang layar atau di balik layar. Semua aktivitas yang gue bikin atau segala yang gue bikin, gue adalah orang yang ada di belakang layar. Jadi gue gak pernah ada di depan layar kayak gini. Jadi saat ini podcast ini untuk melatih lu bisa tampil. Ini juga pertama kali gue bikin konten yang emang ada guanya gitu loh. Sebelumnya gue gak pernah ada di belakang layar. Gue gak pernah ada di depan kamera kayak gini, di sholat kayak gini. Gue gak pernah ada, gue adanya di belakang layar.
Gitu. Ya, biasanya dia di yang ini paling namanya doang tuh yang di tulisan jalan ke atas tuh. Ada di paling bawah. Iya, ada tuh nama lu di situ. Kreatif ya. Editor. Untuk saat ini dia mau nampilin diri bagaimana sih, siapa sih dia ini sebenarnya ya kan gitu. Enggak juga. Enggak juga. Jangan sombong kita. Oh, nggak boleh sombong. Iya benar nggak boleh Jadi sombong. sebenarnya kita tuh pengen benar-benar tahu kehidupan seorang seniman gitu, kehidupan seorang anak-anak muda yang kreatif itu seperti apa sih gitu. Bagaimana cara dia mengembangkan dirinya gitu loh. Bagaimana caranya mereka tuh belajar gitu sampai menjadi sesuatu yang emang mereka jadi ladang rezeki buat mereka itu gitu. Makanya di konten ini tuh kita sebenarnya pengen orang lain itu anak-anak muda zaman sekarang yang krisis akan kreatif, yang krisis akan ide-ide gitu kan. Jadi gua bisa berharap sih mereka itu bisa berkembang, nggak cuman dia nyari kerjaan, tapi dia bisa menggali dirinya sendiri gitu. Bagaimana dia melakukan sebuah perubahan dari dirinya yang biasa saja datar gitu. Ternyata dia punya bakat, ternyata dia punya potensi yang luar biasa. Itu kan mereka nggak ada yang tahu karena mereka belum mulai, makanya mereka nggak tahu. Nah di sini kita bakal coba gitu loh. Maksudnya kita ulas dari orang-orang semuanya. yang nantinya bakal jadi tamu kita di sini ya di kreatif. Karena kita bakal banyak bintang tamu yang narasumbernya ya emang bener kita cara mereka melatih dirinya sendiri gitu. Kita juga bakal selektif sih. Nanti kita nggak selektif banget lah. Yang penting lu pernah nampilin karya apa sih, atau mungkin dia seorang guru musik. Atau nanti dia sebagai dulunya pernah jadi musisi tapi sekarang bisa menjadi seorang arsitek atau apa, kan kita nggak tahu. Entah mereka itu adalah seorang fotografer ya kan. Pokoknya di sini kita bakal ngupas semua tentang kehidupan anak-anak muda yang kreatif. Nanti kalian juga bisa request ke kita gitu dari kolom komentar di link YouTube ini atau di Instagram ya bro. Di Instagram juga bisa di bawah. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau mau dibuatkan sebagian podcast tentang apa yang ide kalian, kita bakal coba bikinin dan kita bakal undang narasumbernya langsung gitu loh, yang udah berpengalaman lah, walaupun nggak terkenal tapi berpengalaman gitu, yang menjalani sendiri gitu. Karena orang-orang mereka itu adanya di belakang layar semua. Kita nggak ngundang artis, belum. Nantinya pastinya lah kita bakal menggali sebuah potensi anak-anak muda yang berkreativitas lah. Jadi itu bro, nanti si podcast kita dan background dari rekan kita IB yang mendirikan podcast ini, nanti kita bakalan lebih banyak sharing lagi. Pastinya seperti itu. Untuk kalian yang mau nanya-nanya soal atau apa ke IB atau ke saya, itu nanti bisa langsung aja di kolom komentar atau di Instagram. Itu boleh kok untuk DM gitu. Tapi nggak jualan lo ya. Kita nggak jualan. Baik, segini dulu. Nanti bakalan kita next itu langsung kita ulas dari bintang tamu kita yang akan kita undang. Oke bro, jadi jangan lupa kita itu untuk menyaksikannya tetap ikutin aja di YouTube kita ini ya bro. Ditonton terus. Siap. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali di Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya.